wabarakatuh. Berikut ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari mata kuliah teori akuntansi, yaitu tentang rangka konseptual model. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang perekayasaan laporan keuangan. Saat ini kita memasuki rangka konseptual model yang di dalamnya di situ ada apa itu model, kemudian tujuan dari model, sampai dengan tujuan pelaporan keuangan dan isi atau nilai informasi dari laporan keuangan. Pengertian, kedudukan, fungsi, dan model rangka konseptual sebagai hasil suatu perekayasaan telah dibahas dalam bab sebelumnya. Salah satu model adalah rangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB yang diwujudkan dalam seperangkat pernyataan resmi yang disebut Statement Financial Accounting Concept. Model FASB digunakan sebagai basis pembahasan dalam bab ini, karena model tersebut memuat secara lengkap penjelasan, penalaran, dan argumen untuk tiap konsep yang dipilih, sehingga mempunyai aspek pembelajaran atau pembelajaran dan pendidikan yang bermanfaat. Secara diagramatis, komponen-komponen konsep dan saling hubungannya dalam model tersebut. Bab ini membahas lebih dalam isi tiap komponen konsep dalam model tersebut beserta penalaran yang melandasinya. Untuk yang pertama, model. Jika kita berbicara tentang teknologi, bahwa di sini adalah sebuah penalaran yang dapat dijadikan contoh untuk ditransfer, diadopsi, dan diadaptasi. Kemudian model FASB yang kita pakai di sini conceptual framework yang dituangkan dalam Statement of Financial Accounting Concept. Alasannya yaitu komponen lengkap dan terpadu serta mengandung banyak aspek pendidikan dan penalaran yang cukup lengkap. Kemudian, manfaat dari model di sini yang pertama menjadi acuan dalam pengembangan rangka konseptual dan standar akuntansi sebagai penjabarannya. Kemudian yang kedua menjadi basis transfer teknologi. Yang ketiga menjadi salah satu alternatif dalam rangka shopping for teknologi. Yang keempat membedakan transfer teknologi dan transfer produk. Nah, untuk yang pertama, kita membahas tentang tujuan pelaporan keuangan yang sebelumnya kemarin kita sudah sempat membahas tentang perekayasaan pelaporan keuangan. Tujuannya di sini merupakan langkah penting dalam perekayasaan laporan keuangan. Jadi, tujuan adalah ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan dicurahkan. Oleh karena itu, penentuan tujuan pelaporan keuangan merupakan langkah yang paling krusial dalam perekayasaan akuntansi. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip yang relevan yang akhirnya dapat menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Untuk menurunkan tujuan pelaporan keuangan, pihak yang dituju dan kepentingannya harus diidentifikasi terlebih dahulu dengan jelas sehingga informasi yang dihasilkan pelaporan keuangan dapat memuaskan kebutuhan informasional pihak yang dituju. Pada gilirannya, pihak yang dituju akan melakukan tindakan atau mengambil keputusan yang mengarah ke pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Dengan demikian, diharapkan tujuan yang lebih luas akan tercapai pula. Kemudian di sini untuk pemakai dan kepentingannya. Dalam suatu lingkungan negara, banyak pihak potensial yang dituju atau berkepentingan dalam kepentingan mereka yang sangat beragam. Misalnya FASB merinci pemakai potensial yang dapat dituju oleh pelaporan keuangan. Dengan masalah di atas dapat menunjukkan dua pendekatan dalam penentuan tujuan penyediaan informasi keuangan atau pelaporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi untuk sehimpunan pemakai umum yang mempunyai bermacam-macam kepentingan keputusan. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi
untuk kelompok pemakai tertentu mempunyai kepentingan tertentu yang diketahui atau teridentifikasi. Untuk selanjutnya di sini pendekatan penentuan tujuan dari informasi keuangan atau pelaporan keuangan. Dari pendekatan-pendekatan yang tadi sudah saya sampaikan, dua hal tadi, pelaporan keuangan diarahkan untuk menghasilkan suatu set data atau satu set statement keuangan untuk berbagai pemakai dan kepentingannya. Pemakai menyusun dan mengolah kembali data tersebut menjadi informasi yang relevan untuk keputusan atau kepentingannya. Dengan kata lain, pemakai harus melakukan analisis yang menyerap informasi semantik yang ada di balik data akuntansi. Pendekatan inilah yang sekarang banyak ditempuh dan menghasilkan apa yang dikenal dengan statement keuangan umum atau General Purpose Financial Statement. Karena bersifat umum, seperangkat statement keuangan akan bersifat ringkasan umum yang tidak terlalu rinci, dengan konsekuensi bahwa kepentingan spesifik atau kelompok tertentu harus dikorbankan. Walaupun bersifat umum, masih perlu diidentifikasi kelompok yang dianggap menjadi fokus atau sasaran informasi dengan harapan kelompok yang lain masih dapat menumpang pakai atau menjadi free reader statement keuangan tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena perekayasaan akuntansi harus menentukan apa yang dilaporkan, kemudian apa isi seperangkat statement keuangan sehingga manfaat dan relevansi informasi dapat dievaluasi. Biasanya yang dijadikan fokus di sini adalah kelompok dominan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis di suatu negara. Bila fokus tidak ditentukan, perekayasaan akuntansi tidak dapat menentukan isi, bentuk, dan susunan statement keuangan, dan akuntansi akan menciptakan data akuntansi dasar dalam bentuk statistik keuangan. Pendekatan ini bisa disebut pendekatan basis data. Nah, untuk pendekatan basis data ini berasumsi bahwa kebutuhan informasi dan model pengambilan keputusan para atau kelompok pemakai diketahui dengan pasti sehingga dapat disusun berbagai statement atau laporan khusus untuk melayani berbagai keperluan pengambilan keputusan tiap kelompok pemakai. Dasar pikiran pendekatan ini adalah beda tujuan, beda angka. Dasar pemikiran ini bisa disebut dengan different figure for different purpose. Sebagai konsekuensi, seperangkat statement keuangan akan berisi berbagai jenis statement keuangan untuk pengambilan keputusan, sehingga harus dilayani kemudian dapat diketahui secara rinci. Dengan pendekatan ini boleh jadi seperangkat statement keuangan akan menjadi setebal buku petunjuk telepon. Nah, dari dua pendekatan ini sangat jauh berbeda antara pendekatan yang menggunakan General Purpose Financial Statement dengan different figure for different purpose. Jadi untuk yang General Purpose di sini, informasi keuangan atau laporan keuangan ini lebih umum, jadi hanya yang berkaitan dengan informasi keuangan secara umum. Tapi kalau different figure for different purpose ini ada sebuah laporan khusus yang dibuat untuk suatu kebutuhan. Untuk kebutuhan A berarti laporan khusus A. Untuk kebutuhan B maka dibuat laporan khusus B. Maka dari itu laporannya juga setebal buku petunjuk telepon, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kita membahas tujuan. Tujuannya sebagai teknologi, pelaporan keuangan dalam suatu negara harus
direkayasa sehingga tujuan sosial dan ekonominya negara tercapai. Tujuan nasional dapat tercapai apabila kegiatan individual dengan berbagai motivasi untuk mencapai tujuan individualnya juga memaksimalkan tujuan negara. Dengan kata lain, terjadi keselarasan antara tujuan atau perilaku ekonomi individual yang membentuk masyarakat dan tujuan ekonomi negara. Untuk jenis tujuan di sini ada 3, yaitu tujuan fungsional, tujuan bersama, dan tujuan kelompok dominan. Untuk tujuan fungsional di sini pengertiannya yakni tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individual di dalamnya. Tujuan individual tidak dapat diamati, sedangkan tujuan fungsional dapat diidentifikasi dengan mengamati konsekuensi dari kegiatan masyarakat atau organisasi yang nyatanya terjadi. Selain itu, tujuan fungsional juga dapat merupakan konsekuensi sebagai hasil ketetapan atau harapan penguasa, misalnya pemerintah. Dengan demikian, tujuan fungsional merupakan tujuan normatif yang menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional atau organisasi. Tujuan fungsional akuntansi dapat terdiri atas satu atau beberapa tujuan yang berkaitan, walaupun tujuan atau motif individual tidak diketahui dan tidak dapat dipertimbangkan. Diharapkan bahwa tujuan fungsional yang ditetapkan selaras dengan sebagian atau bahkan seluruh tujuan individual. Kemudian yang kedua, untuk tujuan bersama ini tiap individual umumnya tidak hanya mempunyai satu tujuan tetapi sehimpunan tujuan atau motif. Tujuan bersama adalah salah satu atau beberapa tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Kalau tujuan fungsional disusun tanpa memperhatikan tujuan individual, tujuan bersama ditentukan dengan mengidentifikasi dahulu tujuan individual, kemudian memilih tujuan individual yang sama untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial. Seandainya semua individual mempunyai sehimpunan tujuan yang sama, tujuan bersama akan sama dengan tujuan fungsional. Ada kemungkinan tujuan bersama itu tidak ada karena bervariasinya tujuan individual dan tidak ada satupun tujuan-tujuan individual yang berhimpitan. Kemudian untuk yang ketiga, di sini tujuan kelompok dominan. Artinya di sini bila tujuan dan model pengambilan keputusan semua individual atau kelompok individual dapat diidentifikasi, tujuan beberapa individual atau beberapa kelompok yang dominan dalam suatu kegiatan masyarakat dapat dijadikan tujuan kegiatan sosial atau masyarakat bersangkutan. Kelompok atau grup dominan adalah kelompok yang konsekuensi keputusan atau tindakannya mempengaruhi secara kuat semua anggota masyarakat. Tujuan kelompok non-dominan menjadi tidak relevan atau dianggap terlalu lemah untuk mempengaruhi kegiatan sosial. Jika akuntansi sebagai kegiatan sosial harus menentukan tujuan atau dasar kelompok dominan, harapannya adalah sebagian tujuan kelompok non-dominan ada yang selaras dengan tujuan kelompok dominan. Dengan kata lain, terdapat tujuan bersama antara kelompok dominan dan non-dominan. Kemudian, selanjutnya landasan pikiran penentuan tujuan oleh FASB. Perkembangan tujuan pelaporan keuangan sebenarnya didasarkan pada aspek sosial. Tujuan pelaporan keuangan dalam profesi akuntansi mengalami semacam evolusi. Perkembangan terjadi karena pergeseran kesepakatan dalam hal siapa kelompok yang dituju. Kemudian walaupun berorientasi pada kebutuhan pemakai, Komite Eksekutif American Accounting Association tidak
secara spesifik mengidentifikasi pihak pemakai laporan keuangan. Komite ini mendefinisikan tujuan laporan keuangan dengan menunjukkan manfaatnya untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya fisik dan manusia, memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen, kemudian memberi kemudahan berjalannya fungsi dan pengendalian sosial. Kemudian untuk tujuan pelaporan keuangan FASB di sini sebagai salah satu konstitusi, tujuan pelaporan keuangan merupakan landasan yang paling penting dalam suatu rangka konseptual. Rekayasaan pelaporan keuangan dimulai dari penetapan tujuan pelaporan, sama dengan tujuan Komite Trobet FASB yang menyatakan secara umum tujuan pelaporan yaitu to provide information that is useful in making business and economy decision. Dengan tujuan ini tersirat bahwa sasaran pelaporan adalah para pelaku dalam dunia bisnis dan perekonomian suatu negara. FASB mendasarkan penyusunan tujuan pelaporan pada 3 aspek, yaitu tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan, ekonomi, hukum, politik, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Kemudian tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan, yang di situ kemampuan pelaporan keuangan dalam mengungkapkan informasi. Kemudian tujuan pelaporan keuangan memerlukan suatu fokus yang menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhan informasinya. Dengan ketiga landasan di atas, FASB membatasi lingkup pelaporan sebagai pelaporan keuangan eksternal umum atau pelaporan keuangan umum. Penalaran perumusan tujuan pelaporan keuangan yang tadi 3 aspek yang menjadi landasan suatu pemikiran tujuan pelaporan keuangan FASB. Di situ konteks lingkungan, keterbatasan informasi, kemudian fokus atau cakupan informasi, yang di situ terkandung bahwa FASB itu memutuskan bahwa tujuan pelaporan keuangan itu bersifat umum. Kemudian siapa yang dituju, di situ investor dan kreditor, dan tujuan pelaporan keuangan dielaborasi. Setelah itu di sini ada hierarki kualitas informasi akuntansi. Jadi hierarki kualitas informasi akuntansi ini ada sebagai nilai informasi. Di situ mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai, sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Informasi dikatakan mempunyai nilai apabila informasi tersebut menambah pengetahuan, itu sangat jelas sekali, menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terrealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian. Kemudian yang ketiga, mengubah keputusan atau perilaku para pemakai, sehingga di sini terbentuklah sebuah hierarki kualitas informasi keuangan. Yang pertama, kita untuk pengambilan keputusan dan karakteristiknya di situ bahwa informasi keuangan itu ada keterpahaman. Artinya di sini kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. 2 faktor yang mempengaruhi keterpahaman informasi yaitu pemakai dan informasi itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, jadi selanjutnya setelah ada keterpahaman di sini ada kebermanfaatan keputusan.
Jadi walaupun FASB mengacu pada pemakai sebagai profesional dan non-profesional, pemakai non-profesional harus bersedia mempelajari informasi dengan ketekunan yang cukup. Dengan demikian, tidak selayaknya pembuat kebijakan akuntansi tidak bersedia memperkenalkan sesuatu yang baru, karena khawatir pemakai tidak tahu atau bingung, sementara yang diacu adalah pemakai awam yang tidak mau lagi belajar. Kualitas keterpahaman juga memberi isyarat bahwa pembuat kebijakan harus berusaha agar informasi dapat dipahami, misalnya dengan pendidikan melalui media pembelajaran yang sesuai. Jadi setelah kita paham tentang informasi akuntansi itu, kita tahu di situ ada manfaat yang bisa kita ambil setelah membaca sebuah informasi akuntansi. Kemudian kebermanfaatan keputusan ini ada 2 poin di situ yang terpisah, meskipun terpisah tapi mereka juga ada kaitannya. Untuk yang pertama di situ keterpautan, yang kedua keterandalan. Jadi pengertian untuk keterpautan di sini atau yang biasa disebut relevan, yaitu kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Bila dihubungkan dengan tujuan pelaporan keuangan, keterpautan adalah kemampuan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lain dalam menyusun prediksi tentang beberapa outcome dari kejadian masa lalu, sekarang, dan masa datang, atau dalam mengkonfirmasi atau mengkoreksi harapan-harapannya. Informasi juga berpaut dengan keputusan investasi kalau informasi tersebut mampu mengkonfirmasi ketidakpastian suatu keputusan yang telah dibuat, sehingga keputusan tersebut tetap dipertahankan atau diubah. Kemudian di dalamnya keterpautan atau relevan di sini ada nilai balikan, kemudian ada nilai prediktif dan ketepat waktuan. Untuk nilai balikan di sini merupakan unsur dari keterpautan. Nilai balikan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam mengkonfirmasi dan mengoreksi harapan-harapan pemakai di masa lalu. Kemudian nilai prediktif sendiri yaitu kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam meningkatkan probabilitas bahwa harapan-harapan pemakai akan muncul suatu kejadian masa lalu atau datang yang akan terjadi. Kemudian yang terakhir untuk ketepat waktuan di sini sebagai aspek pendukung dari keterpautan atau kerelevanan, yaitu tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Tersedianya informasi yang lama setelah suatu kejadian yang memerlukan tanggapan atau keputusan berlalu menjadi informasi tersebut tidak punya nilai lagi atau usang di situ. Nah, yang selanjutnya untuk unsur yang kedua yaitu keterandalan. Keterandalan di sini kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi akan menjadi berkurang nilainya jika orang yang menggunakan informasi meragukan kebenaran atau validitas informasi tersebut. Kemudian untuk unsur yang ada di dalam keterandalan di situ, untuk yang pertama keterujian dan yang kedua ketepatan penyimbolan. Untuk keterujian di sini diartikan sebagai kemampuan informasi untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada para pemakai karena tersedianya sarana bagi para pemakai untuk menguji secara independen ketepatan penyimbolan. Kemudian untuk untuk ketepatan penyimbolan di sini kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi dan fenomena yang diukur atau dideskripsikan.
Dalam akuntansi, fenomena yang ingin dipresentasi adalah kondisi fisik, kondisi keuangan, dan kegiatan ekonomi badan usaha berupa sumber ekonomi, kewajiban keuangan, dan transaksi atau kejadian yang mengubah sumber ekonomi dan kewajiban tersebut. Karakter organisasi non-bisnis. Untuk karakter organisasi non-bisnis ini ada 3. Di situ sebagai penyedia dana yang tidak mengharapkan imbalan yang sepadan dengan dana yang dicurahkan. Kemudian menyediakan barang dan jasa tidak untuk perdagangan tetapi lebih ke pelayanan. Kemudian tidak ada pemilihan pribadi atas aset secara substantif, aset menjadi milik publik. Di situ. Kemudian karakteristik kualitatif informasi. Untuk yang pertama di sini karakteristiknya, kebijakan akuntansi melibatkan masalah apakah suatu informasi dilaporkan atau tidak. Kemudian yang kedua di situ kebijakan akuntansi ada di beberapa level, yakni praekayasa, penyusun standar, dan perusahaan. Kemudian yang ketiga, perlu pedoman umum yang di tingkat rangka konseptual untuk dasar penentuan perlu tidaknya penyajian suatu informasi diatur dalam bentuk standar. Kemudian yang keempat, karakteristik kualitatif merupakan kriteria untuk menentukan apakah suatu informasi perlu dilaporkan. Pertimbangan dalam kebijakan akuntansi. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, perlukah informasi ini disediakan? Kemudian, apakah cukup efisien disediakan melalui pelaporan keuangan? Kemudian yang ketiga, mampukah pemakai memahami? Akankah pemakai menggunakannya? Apakah informasi tersebut mempengaruhi sebuah keputusan perusahaan? Kemudian yang terakhir di sini, bagaimana informasi tersebut bisa diungkapkan sesuai dengan hierarki kualitas pelaporan keuangan yang sudah tadi saya jelaskan. Itu tadi pertimbangan dalam kebijakan akuntansi. Untuk selanjutnya kita membahas tentang pengukuran dan pengakuan. Pengukuran dan pengakuan di sini penentuan dan pendefinisian elemen yang berkaitan dengan masalah apa yang harus disajikan dalam statement keuangan yang terdiri atas apa saja seperangkat penuh statement keuangan, full set of financial statement, elemen dan pos menjadi bahan penyusunan seperangkat penuh statement keuangan agar seperangkat penuh statement keuangan memuat informasi semantik suatu pos harus diukur untuk menentukan besar kecilnya. Agar secara teknis penyusunan statement keuangan dapat dilaksanakan dengan mudah, diperlukan sarana untuk mencatat hasil pengukuran. Oleh karena itu, pos-pos yang disajikan dalam statement keuangan menjadi basis untuk menamai akun-akun dalam buku besar. Nah, untuk pengukuran sendiri di sini merupakan elemen atau pos yang harus diukur untuk membawa informasi semantik. Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukur yang akan dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempresentasi makna atau atribut objek lain.
Sebagai landasan konseptual bagi penyusun standar, atribut pengukuran di atas lebih dimaksudkan sebagai contoh daripada sebagai pembatasan. Secara teoritis masih terdapat banyak atribut pengukuran. Pengertian atribut di atas yaitu atribut alternatif lainnya, yakni sesuatu yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat atau ciri yang terkandung dalam objek tersebut. Atribut pengukuran suatu elemen pos adalah dasar pengukuran yang harus dilekatkan pada suatu elemen atau pos untuk merepresentasikan secara tepat atribut yang ingin diungkapkan dari elemen atau pos tersebut dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya, pengakuan. Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan berarti mencatat secara resmi suatu kuantitas hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terrefleksi dalam statement keuangan. Rangka konseptual harus menetapkan kriteria pengakuan umum untuk dijadikan dasar bagi penyusun standar untuk menentukan teknik atau prosedur pengakuan dalam bentuk standar akuntansi. Teknik pengakuan misalnya adalah bahwa penjualan diakui pada saat faktur disiapkan dan barang telah diserahkan kepada perusahaan ekspedisi. Kemudian untuk teknis pencatatan secara resmi atau penjurnalan suatu jumlah rupiah hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam elemen atau pos yang bersangkutan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi ini, yakni tentang rangka konseptual suatu model yang di dalamnya berisikan tentang tujuan pelaporan keuangan secara umum, kemudian siapa saja pemakai laporan keuangan ini, kemudian tujuannya untuk apa, mulai dari tujuan sosial, kemudian tujuan bersama, dan tujuan yang dominan. Kemudian hierarki kualitas pelaporan keuangan sampai kita dalam hal untuk pengukuran dan pengakuan informasi keuangan atau informasi akuntansi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.